Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis underrated player yang sedang on form, Diogo Dalot. Tahun 2018, Diogo Dalot ditransfer oleh Manchester United dari FC Porto. Saat itu, masih Jose Mourinho yang menukangi tim asal kota Manchester tersebut. Namun di bulan Desember tahun yang sama, manajer asal Portugal itu dipecat dan digantikan oleh Gunnar Solskjaer. Perjalanan Dalot untuk menembus tim utama juga bukan perkara mudah. Pasalnya, setahun setelah transfer, tepatnya pada 2019, Aaron Wan-Bissaka yang juga berposisi fullback kanan ditransfer pula. Ini yang membuat Dalot juga merasakan dipinjamkan ke AC Milan. Di klub ini, pemain asal Portugal tersebut memperoleh jam terbang yang cukup tinggi dan perlahan tapi pasti performanya naik. Nah, ada cerita menarik dari Rio Ferdinand saat ia meragukan soal talenta Dalot dan menanyakannya ke Cristiano Ronaldo. Menurut legenda Manchester United tersebut, Dalot adalah pemain yang bagus, pekerja keras, yang punya semangat tinggi untuk meningkatkan performanya. Ronaldo sudah memprediksi dan berbicara hal tersebut lantaran melihat Dalot dari belakang layar. Dan pada musim ini, di usia 24 tahun, Dalot jadi salah satu pemain penting Manchester United. Menit bermainnya mulai mengalahkan Wan-Bissaka dan jadi pilihan utama Ten Hag di sektor kanan maupun darurat di sektor kiri. Nah, video kali ini kita akan analisis Diogo Dalot, salah satu fullback modern di era sekarang. Let's go, kita bahas sama-sama. Fullback atau bisa disebut dengan back kanan atau kiri mengalami beberapa evolusi peran. Meski posisinya selalu jadi back terluar dalam formasi 4 back, namun di era modern ini, fullback nggak cuma overlap atau menyisir sisi sayap ketika menyerang. Ada yang namanya underlap atau menyerang dari koridor half space atau lebih ke tengah. Serta ada inverted fullback atau fullback yang bergerak ke tengah. Masing-masing role atau pergerakan tentu ada ide serta kekurangannya. Attacking fullback akan sangat berguna dalam membantu winger menyerang, menciptakan situasi unggul jumlah, serta kreasi peluang lewat crossing ataupun cutback. Sedangkan underlap mirip dengan overlap, namun lebih masuk lewat half space, bukan sisi sayap. Seringnya, pemain yang underlap adalah pemain yang punya akselerasi, serta kecepatan dan kemampuan dribbling tinggi. Lalu yang terakhir adalah inverted fullback atau back kanan maupun kiri yang masuk ke tengah. Nah, menariknya, dari semua role fullback berdasarkan pergerakan tadi, Dalot bisa melakukan semuanya. Pemain asal Portugal ini punya pemahaman taktikal yang meningkat sehingga tahu kapan overlap, kapan underlap, kapan inverted, dan kapan stay di belakang. Overlap seperti fullback klasik dilakukannya ketika winger kanan MU masuk di tengah. Di sini terlihat serangan berpusat pada sisi kiri sehingga Dalot overlap untuk mengekspos sayap kanan yang kosong. Di klip lain terlihat saat timnya baru memenangkan bola dan hendak melakukan serangan balik. Posisi sayap kanan MU kosong. Melihat hal tersebut, dari belakang ia langsung melakukan overlap ke sayap. Sebagai fullback, Dalot punya kemampuan dribble yang cukup baik, digunakan untuk melewati Mitoma dan dilanjutkan cutback terarah. Jika dibanding kompatriotnya di MU yaitu Wan-Bissaka, Dalot memang lebih unggul dalam hal dribbling. Pemain berusia 24 tahun ini banyak menggunakan tipuan body shape untuk mengelabui, lalu menggunakan akselerasinya guna melewati lawan. Dalot memang mudah mengubah arah dribblingnya untuk lepas dari press lawan. Namun jika dilihat dari statistik, pemain asal Portugal tersebut bukanlah pesepak bola yang banyak melakukan dribble, baik itu take-ons atau melewati 1 versus 1, juga progressive carries atau dribble ke depan. Statistiknya bahkan cenderung biasa-biasa saja, namun justru karena perannya sebagai team player ini yang membuatnya terlihat sebagai pemain underrated. Yep, Dalot memang lebih tepat disebut sebagai team player. Pemain yang berperan menyeimbangkan tim, terutama saat rekan-rekannya menyerang. Hal ini yang membuat statistiknya cenderung biasa. Saat bangun serangan, ia juga bisa berperan sebagai extra center back, inverted namun nggak sebagai gelandang.
Di sini, ia berperan sebagai rest defense atau penjaga dari serangan balik, sekaligus untuk build up awal menang jumlah dari pressure lawan. Kita bisa lihat, Dalot stay di belakang dan inverted sejajar Maguire di pos center back. Lisandro bisa lebih melebar dan naik untuk bantu build up atau progresikan bola ke depan. Tendensinya untuk menyerang pun nggak serta-merta membuat ia lalai untuk bertahan. Dalot paham untuk menjaga shape rest defense agar nggak mudah terekspos oleh serangan balik saat bola terebut oleh lawan. Jadi di sini Dalot inverted tapi bukan sebagai gelandang atau untuk menyerang, melainkan sebagai center back yang lebih untuk bertahan. Uniknya, ia bisa juga inverted untuk menyerang, namun tentunya berbeda skill set dan peran jika kita bandingkan dengan Trent Alexander-Arnold misalnya. Dalot inverted di fase awal build up menggunakan positioning serta kecepatannya untuk memberikan koneksi, lalu memindah serangan. Lewat pemahaman taktiknya yang mulai naik, ia bisa memberikan opsi saat rekan-rekannya kena marking. Di fase attacking atau ketika masuk ke pertahanan, ia sering underlap, menggunakan akselerasi, juga kecepatannya. Di sini ruang taktik jelaskan perbedaan overlap ke sayap serta underlap ke area half space dan Dalot bisa melakukan keduanya. Memang ada aspek yang kurang seperti kreasi peluang atau chance creation. Namun, ia sebetulnya ada potensi jika kualitas passing-passingnya lebih akurat dan berani progresi seperti pada klip ini. Salah satu isu Dalot yang sering dibandingkan dengan Wan-Bissaka adalah soal bertahan. Statistik bertahan saingan utama Dalot ini memang mentereng di blok, intercept, serta tackles. Lalu, kenapa di musim ini Dalot lebih unggul meski secara statistik kurang? Menariknya, kedua pemain ini punya pendekatan yang berbeda saat bertahan. Jika Wan-Bissaka lebih suka berduel dengan lawan, maka Dalot lebih menggunakan kemampuan reading the game atau membaca permainan lawan sebelum memutuskan untuk berduel. Di klip ini, terlihat ia hanya datang cepat, lalu deselerasi atau menurunkan kecepatan dan lakukan closing down. Ia hanya membayangi tanpa melakukan aksi bertahan lanjutan. Dan pergerakan lawan pun negatif, alias berbalik ke belakang. Pada situasi kalah jumlah, ia juga paham prinsip untuk lakukan delay dan gak sekali ambil. Reading the game-nya yang bagus membuatnya mampu melakukan clearance dengan timing yang sangat tepat. Dalot juga paham prinsip dalam bertahan sebagai balance atau pemain terjauh dari bola. Prinsipnya, pemain terjauh dari bola harus siap ketika di crossing ataupun switch. Jadi, perhatiannya nggak harus selalu fokus dengan bola. Sehingga ketika crossing dilakukan, ia tahu keberadaan target crossingnya. Begitu pula saat akan dilakukan switch, body shape-nya nggak terfokus ke bola. Jadi, Dalot bisa antisipasi ketika switch dilakukan. Salah satu keunggulannya lagi adalah ketika situasi transisi ke bertahan atau terkena serangan balik. Karena akselerasi dan kecepatannya, Dalot bisa menghentikan lawan saat terkena serangan balik. Kecepatannya sangat berguna untuk menghentikan counter attack lawan yang memiliki transisi cepat. Tackle dilakukannya dengan penuh perhitungan. Dalam beberapa momen, terlihat Dalot juga digunakan saat set piece corner kick. Ia diplot di luar untuk lakukan shooting jarak jauh. Ia sendiri sudah mencetak gol dari situasi seperti ini pada laga versus Sheffield United. Kemampuan shooting jarak jauhnya memang cukup berbahaya. Di laga versus Wigan, ia juga mencetak gol dari situasi long shot. Terlepas dari catatan bertahannya yang masih kurang, Dalot musim ini bertransformasi menjadi team player atau pemain yang berguna bagi tim. Saat krisis fullback kiri pun, ia mampu memainkan role tersebut. Di usia yang baru 24 tahun, tentu jalannya masih panjang. Mengingat beberapa skill set seperti passing atau crossing juga belum bisa dikatakan berada di level tinggi. Mari kita tunggu perkembangan Dalot selanjutnya.